Halo para babu, Paurens, dan sobat pecinta Anabul dimanapun kalian berada. Pernahkah kalian terbangun jam 3 pagi karena mendengar suara gubrak dari ruang tamu? Dan saat kalian periksa, si majikan berbulu sedang berlari ke sana kemari, seolah sedang dikejar hantu. Atau mungkin saat kalian sedang asik ingin mengelus perutnya yang gembul, tiba-tiba dia berubah jadi monster kecil yang mendesis dan mencakar tangan kalian. Kalian pasti sering bertanya-tanya, apakah kucingku rusak? Apakah dia sengaja melakukannya untuk menyiksa hidupku? Atau jangan-jangan dia benci padaku? Tenang saja teman-teman, kucing kalian tidak rusak dan mereka pasti menyayangi kalian. Walaupun cara menunjukkannya agak unik. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia terbesar dunia perkucingan. 5 kalimat ajaib yang bisa membuat kucing paling reok sekalipun menjadi tenang seketika. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama kucing kalian yang paling sering bikin onar di rumah? Sebelum kita masuk ke kalimat-kalimat sakti tersebut, kita harus paham dulu nih, siapa sebenarnya makhluk berbulu yang menggemaskan sekaligus menyebalkan ini. Kucing domestik yang kita pelihara saat ini pada dasarnya masih membawa DNA nenek moyang mereka yang hidup di alam liar. Di satu sisi, mereka adalah predator ulung pemburu tikus yang butuh menyalurkan energinya. Di sisi lain, karena ukurannya yang kecil, mereka juga merupakan hewan mangsa yang selalu waspada terhadap bahaya. Nah, kombinasi predator dan mangsa inilah yang membuat kucing sangat mudah mengalami overstimulasi. Suara keras, gerakan tiba-tiba, atau bahkan belayan yang terlalu lama bisa membuat sistem saraf mereka tegang. Saat mereka merasa terancam atau energinya meledak-ledak, insting fight or flight, bertarung atau kabur, mereka akan aktif. Itulah kenapa si manis bisa tiba-tiba berubah ganas. Jadi, tugas kita sebagai babu yang baik bukanlah memarahi mereka, melainkan memberikan sinyal aman menggunakan bahasa yang bisa diproses oleh otak kecil mereka. Bayangkan situasi ini para babu sekalian. Kalian sedang duduk santai di sofa, menikmati secangkir teh sambil menonton serial favorit. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara prang yang sangat keras. Vas bunga kesayangan ibu kalian hancur berkeping-keping di lantai. Di tengah kekacauan itu, berdirilah sang majikan berbulu, menatap kalian dengan mata terbelalak lebar, seolah berkata, itu tadi gravitasinya rusak, sumpah bukan aku yang dorong. Kucing kalian terlihat panik, ekornya mengembang seperti sikat botol, dan dia siap untuk melesat pergi atau malah mendesis ke arah kalian. Nah, di momen krusial inilah kalian sering melakukan kesalahan besar. Kalian malah berteriak, "Hei, ngapain kamu?" Padahal, berteriak pada kucing yang sedang kaget atau overstimulasi sama saja dengan menyiramkan bensin ke dalam api yang sedang menyala. Kucing tidak mengerti kata-kata amarah kalian. Mereka hanya menangkap energi negatif dan suara keras yang mengancam nyawanya. Disinilah kalimat pertama kita menjadi sangat penting untuk menyelamatkan suasana dan mungkin menyelamatkan tangan kalian. Kalimat pertama yang harus kalian keluarkan dari mulut kalian bukanlah omelan, melainkan kalimat afirmasi yang lembut seperti shh, tidak apa-apa, sayang, atau it's okay, anak manis. Eits, tapi tunggu dulu. Kuncinya bukan pada susunan kata dalam bahasa manusianya, melainkan pada nada suara yang kalian gunakan. Kucing adalah makhluk yang merespons frekuensi suara dengan sangat sensitif. Jika kalian mengucapkan tidak apa-apa, tapi dengan nada membentak dan napas ngos-ngosan, kucing kalian malah akan mengira kiamat sudah dekat. Kalian harus menggunakan nada bicara yang sangat lembut, berbisik dan mengayun, seperti suara ibu yang sedang menina bobokan bayinya. Frekuensi suara yang rendah dan stabil akan mengirimkan sinyal langsung ke otak kucing bahwa, oh, babuku tidak panik, berarti lingkungan ini aman. Tarik napas dalam-dalam, tahan emosi kalian melihat vas yang hancur,
dan bicaralah dengan kelembutan yang mungkin bahkan tidak pernah kalian berikan kepada pasangan kalian sendiri. Hahaha. Tapi, mengapa nada suara lembut ini begitu efektif dan seolah memiliki sihir? Mari kita bahas sedikit sisi ilmiahnya, agar kalian terlihat pintar di depan teman-teman sesama pecinta kucing. Secara psikologis, kucing sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, termasuk stres yang dialami oleh pemiliknya. Kucing adalah pembaca emosi yang handal. Saat kalian berteriak atau bergerak dengan agresif, detak jantung kalian meningkat dan bahasa tubuh kalian menjadi kaku. Kucing menangkap ini sebagai sinyal bahaya. Sebaliknya, ketika kalian memaksakan diri untuk berbicara dengan nada lambat, lembut, dan sedikit melengking, high pitched but soft, kalian meniru frekuensi suara anak kucing atau suara burung kecil yang menenangkan. Suara berdesis lembut shh juga, jika diucapkan dengan benar, meniru suara induk kucing yang sedang menjilati dan menenangkan anak-anaknya di sarang. Ini adalah teknik grounding, atau membawa kucing kembali ke realitas bahwa mereka aman di rumah, bukan sedang berada di alam liar yang penuh dengan predator mengerikan. Coba bayangkan, lucunya kalau kalian salah mempraktikkan ini. Pernah ada seorang teman saya yang panik saat kucingnya bergelantungan di gorden mahal. Dia mencoba mengingat saran untuk berbicara lembut, tapi karena terlalu panik, dia malah berbisik dengan nada psikopat dari film thriller. Tuurun sekarang atau kumaakaan. Hasilnya, kucingnya malah semakin ketakutan dan memanjat gorden sampai ke plafon rumah. Jadi, pastikan kelembutan kalian itu tulus dan menenangkan, bukan menakutkan. Sentuhlah hati majikan kalian dengan aura damai. Setelah mengucapkan kalimat shh, tidak apa-apa sayang, jangan langsung buru-buru menyentuhnya. Biarkan dia memproses suara kalian terlebih dahulu. Duduklah di lantai agar tinggi kalian sejajar dengannya, dan biarkan dia yang mendatangi kalian jika dia sudah merasa cukup tenang. Ingat, dalam dunia kucing, kesabaran adalah mata uang yang paling berharga. Sekarang kita masuk ke situasi kedua yang tak kalah epiknya. Kalian sedang menatap kucing kalian yang sedang duduk di atas kulkas bak patung gargoyle. Dia menatap kalian tajam tanpa berkedip. Dalam pikiran kalian, wah, kucingku lagi terpesona ketampananku nih. Lalu kalian menatapnya balik tanpa berkedip. Tiba-tiba, syah, dia mendesis marah. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kamus bahasa tubuh kucing, menatap langsung ke mata, eye contact, tanpa putus adalah tantangan untuk berkelahi. Ya, kalian baru saja menantang duel majikan kalian sendiri. Kucing mengartikan tatapan tajam sebagai niat dari seekor predator yang sedang bersiap menerkam mangsanya. Oleh karena itu, kita butuh kalimat dan gestur sakti yang kedua. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, melainkan kombinasi mematikan antara lisan dan bahasa tubuh yang akan meruntuhkan ego sang anabul dan mengubahnya menjadi tumpukan bulu yang manja dan menggemaskan. Kalimat sakti kedua ini adalah "Aku sayang kamu", yang diucapkan secara perlahan, dibarengi dengan teknik rahasia bernama slow blink atau kedipan lambat. Ya, kalian tidak salah dengar. Kedipan mata adalah bahasa cinta universal di dunia kucing. Cara melakukannya seperti ini. Saat kucing kalian sedang tegang atau waspada, tatap matanya dengan sangat rileks. Lalu perlahan-lahan tutup mata kalian seperti orang yang sedang mengantuk berat. Tahan selama 2 detik, lalu buka perlahan. Sambil melakukan kedipan ini, ucapkan dengan nada lirih dan penuh kasih sayang, "Aku sayang kamu." Kalian bisa mengganti kalimatnya, tapi nadanya harus seperti desahan santai. Jika kucing kalian merespons dengan mengedipkan matanya perlahan ke arah kalian, selamat! Kalian baru saja saling berbalas surat cinta dalam bahasa kucing. Dia membalas dengan arti, "Aku percaya padamu dan aku tidak melihatmu sebagai ancaman." Fenomena slow blink ini bukanlah sekadar mitos yang dibuat-buat oleh cat lovers yang terlalu halu.
Bahkan para ilmuwan dan ahli zoopsikologi telah menelitinya dan menyebutnya sebagai kucing kiss atau ciuman kucing. Secara biologis, menutup mata di depan makhluk lain adalah bentuk kerentanan tertinggi. Saat seekor kucing atau manusia berani menutup matanya di hadapan pihak lain, itu berarti ia menurunkan pertahanannya sepenuhnya. Dengan memberikan slow blink yang dibarengi kalimat menenangkan, kalian memberitahu si kucing, "Lihat, aku sangat rileks bersamamu sampai aku berani menutup mataku. Aku bukan predator yang mau memakanmu." Efeknya sungguh luar biasa, teman-teman. Kucing yang tadinya bersiap kabur atau menyerang bisa seketika melemaskan otot-otot tubuhnya, menurunkan telinganya ke posisi normal, dan bahkan mulai melakukan pering atau mendengkur bahagia. Terkadang hal ini bisa jadi sangat lucu. Saya pernah mencoba teknik slow blink dan kalimat "aku sayang kamu" ini ke kucing oranye liar di depan rumah. Saya berkedip dengan sangat lambat, penuh penghayatan, seperti aktor drama Korea yang sedang menyatakan cinta. Si kucing oranye menatap saya lama, lalu perlahan dia memejamkan mata, dan kemudian dia malah tertidur pulas. Hahaha. Bukannya bersikap romantis, dia malah menganggap saya sebagai obat tidur berjalan yang membosankan. Tapi hey, tujuan utama kita tercapai, kan? Dia menjadi sangat tenang dan rileks. Teknik ini sangat berguna untuk menenangkan kucing yang sedang gugup setelah pulang dari dokter hewan, atau saat kalian baru saja mengadopsi kucing baru yang masih bersembunyi di bawah tempat tidur. Lakukan secara rutin, dan kalian akan melihat perubahan drastis pada tingkat kepercayaan kucing terhadap kalian. Pernahkah kalian melihat kucing kalian sedang mengendap-endap menargetkan kaki kalian dari balik pintu? Matanya hitam membesar, dilated pupils, bokongnya bergoyang-goyang, butt wiggle, bersiap meluncurkan serangan misil berbulu langsung ke betis kalian. Ini adalah insting berburu yang sedang memuncak. Kalau kalian berteriak atau lari, kalian malah akan dianggap sebagai mangsa yang lari ketakutan. Dan percayalah, mereka akan mengejar kalian dengan lebih antusias. Untuk menghentikan mode hunting atau zoomies yang destruktif ini, kalian butuh kalimat ketiga yang bertindak sebagai pemecah fokus pattern interrupt. Kalimat ini sangat efektif karena memanfaatkan psikologi dasar pengkondisian positif, positive reinforcement, yang tertanam kuat di otak hewan peliharaan. Kalian harus mengalihkan mode membunuh mereka menjadi mode anak baik yang patuh. Kalimat ketiga yang harus kalian lontarkan dengan ceria adalah, "Wah, siapa ini anak pintar?" atau "pintar sekali i." Sekali lagi, intonasi memegang peranan vital di sini. Gunakan nada bicara baby talk yang ceria, melodi yang sedikit naik turun seperti sedang bernyanyi. Saat kucing sedang fokus ingin menyerang, suara ceria yang mendadak ini akan membuat otak mereka mengalami semacam korsleting. Sesaat. "Loh, aku kan lagi mau menerkam babu. Kenapa babu malah memujiku?" Kebingungan ini akan membuat otot mereka yang tadinya menegang jadi berelaksasi. Saat mereka menghentikan serangannya, segeralah berikan kedipan lambat atau alihkan perhatian mereka dengan mainan pancingan bulu. Kalimat pujian ini, jika selalu diucapkan saat mereka bersikap tenang, akan menjadi semacam mantra sakti yang bisa mengubah monster menjadi malaikat kecil yang menggemaskan. Ini ada kaitannya dengan teori classical conditioning dari Pavlov. Kalau anjing Pavlov ngiler saat dengar bunyi bel, kucing kalian bisa merasa rileks saat mendengar kalimat anak pintar. Dengan syarat, kalimat ini memang sering dipasangkan dengan hal-hal positif. Misalnya, saat kucing sedang bersantai di pangkuan kalian, kalian mengelusnya sambil berkata, "Pintar sekali." Otak kucing akan merekam memori. Nada suara ceria tambah kata pintar sama dengan nyaman, santai, dan aman. Jadi, ketika mereka sedang stres atau agresif, memutar ulang audio tersebut dari mulut kalian akan memicu otak mereka untuk kembali memanggil perasaan nyaman dan aman tersebut.
Ini adalah manipulasi psikologis tingkat dewa yang sangat halal untuk kita terapkan kepada para majikan berbulu ini demi kedamaian rumah tangga kita bersamanya. Lucunya, kucing itu makhluk yang sangat manipulatif dan mereka juga tahu cara memanfaatkan kalimat ini. Kadang-kadang kucing saya, si Mochi, sengaja mendekati vas bunga atau barang pecah belah, lalu menengok ke arah saya seolah menantang. Begitu saya bilang, "Sst, Mochi anak pinter, turun yuk," dia langsung turun dengan lagak bak model internasional. Seolah-olah dia berpikir, "Hehehe, aku cuma mau dengar babuku memujiku, jadi aku ancam saja barang berharganya." Ya, kadang kita memang ditipu mentah-mentah oleh makhluk kecil ini. Tapi tidak apa-apa, lebih baik tertipu dan memuji mereka daripada melihat televisi layar datar seharga gaji sebulan hancur berantakan di lantai karena kita salah memilih kalimat untuk menenangkan mereka saat sedang zoomies. Selanjutnya, mari kita bahas fenomena di mana kucing seolah-olah tuli saat dipanggil. Kalian memanggil pus, pus, meong, meng, tapi mereka hanya diam membatu bagaikan arca di pojok ruangan. Padahal telinganya berputar sedikit seperti radar. Tahukah kalian bahwa kucing sebenarnya sangat tahu namanya sendiri? Penelitian membuktikan bahwa kucing domestik mampu membedakan suara namanya dari kata-kata lain, bahkan meskipun diucapkan oleh orang asing. Masalahnya bukan mereka tidak dengar, tapi mereka memilih untuk mengabaikan kalian. Karena menurut mereka, panggilan kalian saat itu tidak terlalu penting atau nadanya tidak menarik. Namun, saat kucing sedang stres atau ketakutan, memanggil namanya dengan cara yang tepat adalah kunci untuk membawanya kembali ke zona nyaman. Jadi, bagaimana cara menyebutkan namanya sebagai kalimat penenang yang keempat? Kalimat keempat adalah panggilan nama dengan intonasi naik, upward inflection. Alih-alih memanggil dengan nada datar mochi, yang terdengar seperti bos sedang memanggil karyawan untuk diomeli. Panggillah dengan nada yang naik di akhir, seperti bertanya, "Mochi" atau "Mochi sayang." Nada yang mengayun ke atas di akhir, kata terdengar sangat ramah dan mengundang bagi telinga kucing. Ini meniru suara chirp atau trill, suara bermeow pendek, yang sering digunakan sesama kucing yang bersahabat untuk menyapa satu sama lain di alam liar. Saat kucing sedang panik bersembunyi di bawah sofa karena ada tamu asing yang datang ke rumah, jangan paksa menariknya keluar. Duduklah di dekatnya dan panggil namanya berulang kali dengan nada bertanya yang lembut. "Mochi, aman kok, Mochi?" Kalian akan melihat keajaiban terjadi. Sains di balik ini sungguh menarik. Saat kucing mendengar namanya dipanggil dengan nada apeksi, nada naik, itu memicu pelepasan hormon dopamin dalam jumlah kecil di otaknya. Hormon kebahagiaan ini bertindak sebagai penawar alami terhadap hormon stres, kortisol, yang sedang membanjiri tubuhnya saat panik. Kucing mungkin tidak langsung keluar dan memeluk kalian, tapi kalian akan melihat tanda-tanda kecil bahwa dia mulai rileks. Telinganya yang tadinya ditarik ke belakang, airplane ears, akan mulai kembali ke depan. Ekornya yang tegang akan sedikit rileks. Bahkan, dia mungkin akan menjawab dengan meongan pelan atau sekadar mengedipkan mata. Kalian sedang membangun jembatan kepercayaan, memberitahu mereka bahwa identitas mereka diakui, dan kalian ada di sana sebagai pelindung, bukan ancaman tambahan. Tentu saja, sebagai babu, kita harus siap mental jika kadang-kadang diabaikan. Saya pernah mempraktikkan ini mati-matian. Kucing saya bersembunyi karena takut suara petir. Saya duduk di lantai dingin, memanggil namanya dengan nada paling merdu sejagat raya. "Cimoy! Cimoy, sayang!" Dan respons yang saya dapatkan hanyalah satu kedutan kecil di ujung telinga kirinya. Ya, hanya kedutan telinga. Seolah dia bilang, "Iya babu, aku dengar, gak usah bawel, aku lagi sibuk takut." Hahaha, tapi sungguh, kedutan telinga itu adalah bentuk konfirmasi bahwa mereka mendengar dan memproses kalimat penenang kita.
jangan menyerah. Tetap temani mereka, gunakan intonasi naik tersebut, dan perlahan mereka akan tahu bahwa selama ada kalian, badai di luar sana tidak akan bisa menyakiti mereka. Kini kita tiba di senjata pamungkas. Kalimat kelima. Tombol darurat, mantra ajaib tingkat tinggi yang bisa membangkitkan kucing dari kematian. Maksudnya dari tidur siangnya yang sangat lelap, atau saat mereka sedang bertengkar hebat dengan kucing garong di luar jendela. Kalian tahu momen itu kan? Saat kucing kalian sedang adu mulut. Oh, oh, wow. Dengan kucing tetangga, ekornya mengembang maksimal. Dan jika kalian sentuh sedikit saja, tangan kalian bisa putus. Di situasi super tegang, di mana 4 kalimat sebelumnya mungkin tidak mempan menembus otaknya yang sedang dikuasai insting bertarung, kita butuh satu kata sandi yang bisa meretas langsung ke sistem biologis terdalamnya. Kalimat ini sangat luar biasa kuat, sehingga saya peringatkan. Gunakan dengan bijak dan jangan disalahgunakan. Kalimat kelima yang secara instan akan menenangkan kucing dan mengubah fokusnya 180 derajat adalah jreng jreng jreng, mau makanan atau mau snack. Boom, ajaib. Saat kalimat ini diucapkan, biasanya dibarengi dengan suara kocokan toples makanan kering atau suara kaleng makanan basah yang dibuka. Seketika kucing yang sedang mode reog, marah, atau panik akan tiba-tiba lupa ingatan. Kucing yang tadinya siap membunuh kucing tetangga, tiba-tiba menoleh dengan mata berbinar-binar. Ekornya langsung tegak bergetar bahagia, quivering tail, dan berlari menghampiri kalian sambil mengeong manja. Meow! Kalimat ini bekerja lebih cepat dari sihir Harry Potter, manapun dalam mengubah mood majikan berbulu kalian. Mengapa ini sangat efektif? Jawabannya ada pada biologi evolusioner. Kucing adalah makhluk yang sangat food driven atau digerakkan oleh insting bertahan hidup lewat makanan. Di alam liar, berburu dan mencari makan membutuhkan energi yang luar biasa besar dan penuh risiko. Ketika mereka disajikan makanan secara gratis tanpa harus berkelahi atau berburu, otak mereka langsung memprioritaskan asupan kalori tersebut di atas segalanya. Suara kata snack atau makan yang dipadukan dengan bunyi kemasannya menciptakan override system, sistem pengambil alihan, yang seketika mematikan hormon stres dan menyalakan mode antisipasi hadiah di otak mereka. Insting berkelahi mereka langsung tergantikan oleh insting perut keroncongan. Ini adalah cara paling instan untuk mendistraksi kucing yang sedang berada dalam puncak agresi. Namun, peringatan keras untuk para babu. Jangan gunakan trik ini setiap saat kucing nakal. Kenapa? Karena jika setiap kali kucing kalian memecahkan gelas atau mendesis, lalu kalian memberinya snack untuk menenangkan mereka, mereka akan berpikir, wow, kalau aku hancurin rumah, aku dapat makanan enak, asik, besok aku hancurin TV Kalian malah secara tidak sengaja melatih mereka menjadi teroris berbulu yang menuntut uang tebusan berupa makanan basah. Gunakan kalimat kelima ini hanya sebagai pengalih perhatian di saat darurat mutlak. Misalnya mencegah perkelahian berdarah antar kucing, atau untuk menenangkan mereka saat harus masuk ke pet carrier menuju dokter hewan. Untuk keseharian, latihlah 4 kalimat pertama agar ikatan emosional, bonding, kalian terbangun bukan hanya karena makanan, tapi karena kasih sayang sejati. Nah, itu dia 5 kalimat ajaib beserta trik psikologinya yang bisa mengubah si Anabul yang sedang reog menjadi anak manis yang penurut. Sekarang kalian sudah tahu apa yang berkecamuk di dalam kepala kecil mereka yang berbulu itu. Ingat ya, kucing tidak pernah melakukan sesuatu hanya untuk balas dendam atau sengaja membuat kita marah. Saat mereka agresif atau hiperaktif, itu hanyalah insting alaminya yang sedang mencari saluran. Meski kadang mereka bikin pusing, mengacaukan rumah, dan menguras isi dompet untuk beli makanan mahal,
kita tidak pernah bisa berhenti menyayangi mereka, kan? Tatapan mata bulat mereka dan dengkuran halusnya saat tidur di pangkuan kita selalu berhasil menghapus semua rasa lelah. Jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong pencet tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman sesama pecinta kucing yang sedang kewalahan. Sebelum ditutup, yuk ngobrol di komentar. Kebiasaan aneh apa yang sering dilakukan kucing kalian saat sedang zoomies malam-malam? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam meong dan selamat bertugas kembali para babu.